setelah putusan diucapkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 buah baju goreng, 1 buah celana jeans, 1 sepeda motor terlampir dalam berkas perkara atas nama Deddy Saputra alias Tami dan kawan-kawan. Menimbang bahwa karena pelindungan tidak dapat diterima, maka dia perkara. Para hakim anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Afandi dan Sugeng Desa Panitra Pengganti pada pengadilan di Medan setelah dihadiri. Dan terbukti dan dapat tahu segala itu adalah terbukti. Kalau tiba-tiba hakim memutuskan yang lain, maka untuk itu kami keluarga besar Undang-Undang sudah meminta supaya hakim dari pertunjukan dan hal itu juga sudah pertimbangan oleh hakim bahwa ada perbuatan, ada peristiwa, ada yang meninggal. Kenapa tiba-tiba hakim ternyata tidak memutuskan apa yang harusnya diputuskan dan terbitkan 170 terbukti 321 terbukti. Kenapa tiba-tiba dia tidak bukan pada saat putusan perkara 3537 bahkan sesuai dengan pledoi, bahkan sesuai dengan pledoi dan keterangan ahli, ya kan? Nah, pertimbangan mereka. Saya menurut mereka kasus itu tidak mungkin dihadiri 2 kali, kan gitu kan? Karena subjek, objek dan logika sama, ya kan? Untuk pertimbangan maksud makanya menyatakan dalam amarnya bahwasanya mereka menyatakan penuntutan jaksa itu tidak dapat diterima, kan itu tadi kan? Memerintahkan agar jaksa penuntut umum mengeluarkan para terdakwa dan tahanan segera, kan? Pertama-tama, kan? Nah, kira-kira gimana tanggapan kita? Jadi terhadap apresiasi putusan itu. Jadi kita selaku penasihat hukum terdakwa apresiasi terhadap putusan tadi. Dalam arti kata tidak ujuk-ujuk juga majelis hakim memutuskan nebis in idem, kan itu. Apabila kita runtut dari pertama ini perkara ini, kita sudah melihat ada kejanggalan-kejanggalan. Dalam arti kata ini terkesan dipaksakan. Tapi setelah fakta persidangan, majelis hakim melihat dari mana yang pertama, fakta yang pertama, saksi-saksi ini kan sudah pernah diperiksa terhadap perkara yang sama, peristiwa yang sama, korban yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan sudah disidangkan, sudah pertanggungjawaban pidana sudah diterima oleh klien kita. Jadi jangan dong dipisahkan peristiwa antara pelapor ini dengan pelapor ini. Nah, jadi kita apresiasi terhadap putusan hakim itu, dan memang seperti tadi berdasarkan sesuai dengan pledoi dan ahli. Memang di situ keterangan ahli menjelaskan bahwasanya dalam satu rangkaian peristiwa tidak dilihat dari jumlah orangnya. Tadi satu peristiwa itu yang dilihat hakim. Kita apresiasi di situ, dan itu memang fakta persidangan. Tidak ada bukti baru, kecuali ada bukti baru, oke silahkan gitu kan. Jadi memang pertimbangan itu yang kita apresiasi sesuai dengan ilmu hukum yang ada gitu, dan sesuai dengan keterangan ahli. Saya rasa itu, dan perlu diluruskan begini. Digiring opini bahwasanya ini perkara yang berbeda, korban yang berbeda, jangan. Dan ini jangan digiring, jangan pembodohan ke publik. Bahwasanya hakim nggak benar, hakim begini, jangan. Perlu dipahami, waktu itu kejadiannya hari Minggu jam 5 sore di Eka Rasmi. Itu satu rangkaian peristiwa. Korbannya berapa? Kan gitu. Dan yang perlu ditekankan waktu ahli mengatakan seperti perkara teroris itu saya ingat, kita bukan lihat jumlahnya, tapi peristiwa itu gitu. Jadi kita sependapat dengan apa pertimbangan hakim, dengan fakta-fakta. Saya rasa itu. Untuk putusan yang awal itu udah inkrah ya? Untuk putusan yang awal itu sudah inkrah. Jadi kan begini, ada bahasa splitsing.
Splitsing itu waktu ahli menjelaskan adanya pemecahan berkas. Pemecahan berkas ini kan peristiwa yang sama. Di awal hakim membuat splitsing pemecahan berkas. Makanya tadi dasar pertimbangan hakim mengatakan walaupun ada kekeliruan bukan berarti menjadi pertanggungjawaban klien kita. Itu ada dari pertimbangannya. Kita berandai-andai. Apabila jaksa melakukan kekeliruan terhadap di awal melakukan pemecahan berkas, bukan berarti diperiksa lagi kedua kali kan gitu kan? Berarti penuntut umum ya berarti ya. Berarti pertanggungjawaban pidananya sudah ada. Masa 2 kali dong terhadap peristiwa yang sama itu? Kita apresiasi. Jaksa tidak melimpahkan sekaligus. Kenapa tidak? Kan disidangkan itu. Di situ jangan sampai gini, publik jangan tergiring opini, hakim nggak benar. Bahwasanya hakim sudah benar menerapkan itu ilmu hukum paling dasar. Bahwasanya itu satu rangkaian peristiwa yang sama dan korban yang sama, bukan dilihat dari jumlahnya. Masalah jaksa di awal melakukan splitsing atau pemecahan berkas, berarti jaksa dong, kan mereka ada gelar nih. Oke, ini perannya begini, bukan berarti ujuk-ujuk, oh ini tambahkan lagi, nggak bisa gitu. Kita apresiasi dengan putusan jaksa hakim tadi. Berarti peristiwa itu satu dengan lain terkait ya, tidak bisa. Memang satu dipisahkan. satu peristiwa yang sama, korbannya berbeda. Tapi itu satu korban itu, jangan dianggap sekorban berbeda. Lokasi kejadian. Kita sekarang untuk mengeluarkan terdakwa dan tahanan. Jadi ada perintah jadi begini, ada perintah hakim segera dikeluarkan semenjak putusan dibacakan. Dan kami lagi berupaya ini harus dikeluarkan. Dalam artinya begini. Iya, terlepas ada upaya hukum jaksa. Tapi kan putusan sudah ada. Bukan berarti itu dieksekusi dulu dong, dilaksanakan dulu kan gitu. Jadi kami minta hari ini jaksa harus dieksekusi. Jalankan dulu. Jalankan. Apabila hari ini kami minta tidak dikeluarkan, paling lama besok. Apabila tidak dikeluarkan, kami akan pertanyakan itu putusan itu. Dan satu lagi yang kami sangat mengecewakan, dalam artinya gini, ada sedikit tambahan dari kami penasihat hukum terdakwa. Ini berbicara global. Sangat kami sayangkan peristiwa tadi. Kami rasa ini udah tadi kejadian tadi contempt of court, menghindar ke persidangan gitu. Di mana lagi peradilan yang murni tidak dihargai? Kenapa ada kerusuhan-kerusuhan itu? Saya rasa ini perlu tegas. Ini secara general, secara umum saya sampaikan. Seharusnya ada aparat penegak hukum ini tegas. Ini harus diproses sore ini. Kenapa ada intimidasi dalam persidangan? Ini menjadi sorotan. Bahkan juga di Jakarta juga ini masalah Habib Rizik ini menjadi sorotan. Terlalu gimana persidangan kita terlalu sepele dianggap dengan keributan tadi. Pandemi Covid. Dan ada upaya hukum. Mereka pakai lawyer. Ya kan, silakan lakukan upaya hukum, bukan ribut-ribut merusak itu begini. Dari kita sendiri tadi apakah ada jadi korban juga pas peristiwa tadi? Gimana? Peristiwa di pengadilan tadi ya? Korban sih tidak. Dari awal sudah kita katakan dan perintah dari pimpinan juga mengatakan hargai putusan persidangan. Jadi apapun hasil putusan persidangan kita hargai, kita keluar. Makanya kita tidak mau membuat kerusuhan tadi dengan tadi kita menghindar langsung. Kita tidak mau bergesekan. Berarti putusan majelis hakim sudah pas itu? Kalau putusan majelis hakim sudah sangat tepat. Dalam arti kata tidak ujuk-ujuk melihat, tidak subjektif, tapi objektif dalam fakta persidangan. Fakta-fakta baik itu saksi, ahli, dan putusan pidana sebelumnya sudah ada. Pertanggungjawaban pidana sudah ada. Saya rasa sudah tahu. Jadi terakhir permintaannya Bapak sendiri kepada jaksa ini buat apa? Permintaan seperti yang bilang, itu kan ada selain itu membebankan biaya negara, membebankan biaya kepada negara, membebankan. Tapi ada kan perintah itu harus segera dikeluarkan. Kita minta itu harus segera dilaksanakan. Kapan perintah itu, Pak? Tadi waktu putusan mengatakan semenjak putusan dilaksanakan harus segera dikeluarkan. Semenjak dibacakan. Ini Pak namanya apa, Pak? Dwi Sinaga.